Oke, halo semuanya, kembali lagi sama aku. Saat ini kita akan mulai membahas tentang prinsip geografi. Saya mau tanya, sebenarnya kalian punya prinsip enggak? Dalam hidup kalian punya prinsip enggak? Mungkin misalkan di antara kita ada yang punya prinsip kalau misalkan kita itu tidak mau dengan orang-orang yang toksik. Jadi kita harus nge-cut off mereka. Atau mungkin kamu punya prinsip, yang penting aku sudah datang tepat waktu. Mau orang lain itu datangnya terlambat atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting aku sudah tepat waktu. Itu kan namanya prinsip yang membuat kita hidup. Nah, prinsip adalah suatu hal yang dibawa setiap waktu oleh orang yang bersangkutan, yang membatasi semua perilaku atau tindakan kita. Berarti kita itu bertindak atas dasar prinsip hidup yang kita bawa. Di dalam geografi juga ada prinsipnya yang membedakan hal itu dengan mata pelajaran atau dengan kajian yang lain. Di sini geografi ada 4 prinsip. Yang pertama distribusi. Nanti kita akan membahas tentang prinsip deskripsi. Kemudian prinsip interrelasi dan terakhir adalah prinsip prinsip korologi. Yang pertama kita bahas prinsip distribusi dulu. Pendistribusian, distribusi berarti kan semacam penyebaran atau persebaran, atau mungkin ketidakmerataan. Distribusi, penyaluran. Jadi kalau misalkan persebaran terus kemudian penyebaran, kemudian ada yang punya, ada yang enggak, itu kan distribusi. Nah, di sini ada pertanyaan, manakah pulau di Indonesia yang tidak punya gunung berapi aktif sama sekali? Saat ini loh ya. Pulau apa? Jawa banyak. Sumatera apalagi? Sulawesi ada. Bali aja ada. Yang tidak punya yang pulaunya tidak punya gunung berapi aktif apa? Pulau Kalimantan. Itu tidak punya gunung berapi aktif. Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah di Jawa banyak pertambangan batu bara? Tidak. Yang paling banyak pertambangan batu bara itu salah satunya adalah di Kalimantan. Tapi Jawa punya gunung berapi aktif banyak. Sedangkan Kalimantan tidak punya gunung berapi aktif tapi punya pertambangan batu bara. Berarti persebaran sumber daya alam itu merata atau tidak? Semua tempat punya enggak? Kalau semua tempat tidak punya, berarti itu akan masuk ke prinsip distribusi. Ini adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia pada tiap wilayah. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia antara daerah A dengan daerah B beda. Tapi kadang juga ada kesamaan, jelas namanya geografi. Mempelajari tentang persamaan dan juga perbedaan. Tapi distribusi ini fokusnya pada perbedaan yang ada di satu wilayah tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip deskripsi.
penjelasan secara detail tentang fenomena geosfer yang sedang kamu kaji, yang sedang kamu pahami, yang sedang kamu teliti. Tadi kamu sudah melakukan pendekatan, berarti kan kamu sudah mendapatkan hasil. Hasilnya ada dua jenis, ada yang berbentuknya kuantitatif, angka, ada yang berbentuk sebagai kualitatif, kata-kata atau kalimat. Misal tadi bahas banjir, kalau kamu bilang banjir terjadi di daerah bla 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 bla, itu maksudnya prinsip distribusi. Di prinsip deskripsinya itu kamu menjelaskan banjir terjadi dari pukul sekian hingga sekian. Kemudian ada banyak kerusakan, ada 3 rumah rusak, ada korban jiwa meninggal jumlahnya sekian, dan juga masih ada korban yang belum ditemukan, yaitu yang bernama A, B, C. Itu kan kamu menjelaskan secara jelas, secara detail tentang fenomena geosfer yang mungkin pada saat itu kamu membahasnya tentang banjir. Kemudian prinsip interrelasi. Relasi ini artinya berhubungan. Kalau interrelasi berarti hubungan sebab akibat atau aksi reaksi. Kalau sebab akibat, misalkan kita ngomongin banjir. Banjir ini dia pasti punya sebab, katakan A, katakan B, katakan C, B. Sebabnya ada 1, 2, 3 yang mengakibatkan adanya banjir. Ada aksi A, ada aksi B, ada aksi C. Kemudian akan menghasilkan reaksi. Reaksinya apa? Tergantung aksinya apa. Intinya kalau interrelasi itu ada aksi dan juga reaksi. Terus kemudian terakhir adalah korologi. Prinsip korologi itu adalah prinsip gabungan dari ketiga prinsip di atas. Berarti ada prinsip deskripsi, ada prinsip distribusi, ada prinsip interrelasi. Kalau ada tiga-tiganya berarti masuknya ke prinsip korologi. Oke, kita mulai ke soal. Oke. Pertama, aliran lahar dingin Gunung Kelut menyebar melalui Sungai Bladak, Konto, dan Ngobo sehingga menjangkau wilayah Kediri, Blitar, dan Mojokerto. Letusan tahun 2014 menghasilkan sekitar 120 juta meter kubik material vulkanik yang mengakibatkan kerusakan 5.000 hektar sawah serta infrastruktur jembatan. Tingginya curah hujan tahunan di Kediri sekitar 2.500 mm memperbesar potensi banjir lahar dan berdampak pada lumpuhnya jalur transportasi Kediri Blitar serta kerugian ekonomi hingga 150 miliar rupiah. Coba kita analisis bersama. Mungkin mau yang prinsip apa dulu? Distribusi, persebaran. Di daerah satu ada, di daerah lainnya tidak ada. Atau mungkin di daerah A, B, C ada, tapi di daerah yang lain juga ada, cuma beda
proses. Nah, sekarang gini, aliran lahar dingin Gunung Kelut menyebar melalui Sungai Beladak, Konto, dan Ngopo, sehingga menjangkau wilayah. Berarti yang kena dampaknya ada Kediri, Blitar, dan Mojokerto. Terus daerah-daerah lainnya kena dampak enggak? Karena tidak kena dampak, berarti yang ini itu masuknya prinsip deskripsi. Kemudian letusan tahun 2014 menghasilkan sekitar, kita tandai, 120 juta material vulkanik yang mengakibatkan kerusakan 5.000 hektar sawah serta infrastruktur jembatan. Nah, berarti ini masuknya prinsip apa? Di sini ada angka, kemudian di sini ada penjelasan. Dari 120 itu apa bentuknya? Material vulkanik, letusan dari Gunung Kelut. Berarti ini masuknya yang kata-kata. Berarti sebenarnya prinsip yang ini adalah prinsip maaf. Ini tadi kan ada Kediri, ada Blitar, dan Mojokerto. Daerah lain kena dampak dari Gunung Kelut enggak? Enggak. Berarti hanya 3 daerah ini yang kena. Berarti ini termasuknya prinsip distribusi. Penyebaran suatu fenomena yang tidak merata di muka bumi, masuknya prinsip distribusi. Sedangkan yang ini tadi, bentuk angka-angka dan juga kata-kata, masuknya prinsip deskripsi. Tingginya curah hujan tahunan di Kediri sekitar 2.500 mm, memperbesar potensi banjir lahar dan berdampak pada lumpuhnya jalur transportasi. Berarti ada sebabnya curah hujannya tinggi. Akibatnya apa? Adanya lumpuh pada jalur transportasi. Berarti ini sebab, ini akibat. Berarti masuknya ke prinsip relasi. Karena ada 3 prinsip ini dalam satu kalimat, berarti termasuk dalam prinsip korologi. Oke. Terus yuk silahkan ini di pause kemudian dianalisis. Apa aja prinsip yang ada di kalimat ini? Silakan dianalisis. See you.